sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Tabea. Selamat pagi anak-anakku. Jumpa lagi di hari ini dalam proses pembelajaran. Tetapi mendahului semuanya itu, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, di hari ini kita akan belajar masih tetap dengan tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, dan pembelajaran yang ketiga dengan muatan Bahasa Indonesia, PKN, dan IPS. Anak, sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran di hari ini, mari sama-sama kita lakukan tepuk PPK. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah anak-anak, untuk memperjelas proses pembelajaran kita di hari ini, mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran kita saat ini adalah 1. Setelah membaca teks, siswa dapat melengkapi tabel dengan cara menuliskan kalimat utama, gagasan utama setiap paragraf, dan gagasan utama teks non-fiksi. 2. Setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat menuliskan kegiatan sehari-hari yang merupakan pemanfaatan hak sebagai warga negara. 3. Setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat menjawab pertanyaan. Baik anak-anak, Siti, Dayu, dan teman-teman lainnya menjadi generasi penerus bangsa yang pandai, cerdas, dan mempunyai jiwa yang baik. Mereka selalu mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di sekolah dengan semangat. Jika ada sesuatu yang kurang jelas, Siti dan teman-teman selalu berani bertanya kepada guru. Ibu guru pun selalu menjelaskan dengan senang hati saat ada pertanyaan dari Siti dan teman-teman. Siti dan teman-temannya telah mendapatkan hak sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Siti dan teman-temannya menjadi generasi yang pandai dan cerdas. Itulah salah satu manfaat pemenuhan hak warga negara. Masih banyak manfaat pemenuhan hak warga negara Indonesia lain. Nah anak-anak, untuk lebih jelas, bacalah teks bacaan berikut ini dengan judul Manfaat Pemenuhan Hak Sebagai Warga Negara Indonesia. Setiap teks terdapat paragraf-paragraf yang mengandung gagasan utama. Kita dapat menemukan gagasan utama dengan cara membaca teks tersebut dengan cermat. Gagasan utama merupakan pokok pikiran dari setiap paragraf. Pokok pikiran setiap paragraf dapat diketahui dengan menentukan kalimat utama paragraf tersebut. Kalimat utama dapat terletak di awal paragraf, tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah anak-anak, tadi anak-anak sudah membaca bacaan dengan judul Manfaat Pemenuhan Hak Sebagai Warga Negara Indonesia. Bahkan anak-anak juga sudah mengetahui tentang cara menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah melengkapi tabel yang telah tersedia dengan cara menuliskan kalimat utama, gagasan utama setiap paragraf,
dan gagasan utama teks non-fiksi dari bacaan yang telah anak-anak bacakan tadi. Nah, anak-anak, masih banyak manfaat atas terpenuhinya hak-hak warga negara Indonesia. Kamu bisa mengidentifikasinya melalui berbagai bentuk pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia, di mana pada dasarnya pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, lakukanlah hak-hakmu sebagai warga negara secara seimbang. Dengan adanya pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia sebagai upaya pencapaian tujuan nasional, juga menjadi cara ampuh untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, untuk lebih lanjut, bacalah bacaan berikut ini dengan judul Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak, setiap warga negara memiliki hak yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban saling berkaitan, dan keduanya harus seimbang. Seorang warga tidak boleh hanya menuntut haknya tanpa menjalankan kewajibannya. Manfaat pemenuhan hak warga negara antara lain untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Contohnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemerintah berupaya menciptakan lapangan pekerjaan agar masyarakat memperoleh pekerjaan. Upaya dari pekerjaannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mereka mendapatkan penghidupan yang layak. Nah, anak-anak, selain itu, setiap warga negara juga berhak mendapatkan pendidikan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dalam hal ini adalah pendidikan formal di bangku sekolah. Pendidikan itu sangat penting. Pendidikan dapat menciptakan generasi penerus yang cerdas. Generasi penerus bangsa yang cerdas dapat membangun negara agar lebih maju dan sejahtera. Oleh karena itu, pendidikan bagi warga negara sangatlah penting untuk dipenuhi. Nah, anak-anak, sekarang tugas anak-anak setelah mendengar penjelasan tadi adalah anak-anak menuliskan kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak setiap hari yang merupakan pemanfaatan hak sebagai warga negara. Nah, tulislah dan lengkapilah pada tabel berikut ini. Rasa cinta tanah air merupakan salah satu wujud ikut serta dalam upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Begitupun juga dengan Anda sebagai siswa. Kamu merupakan siswa atau pelajar yang sekaligus merupakan generasi penerus yang bertanggung jawab mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kamu dapat mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan beragam cara.
Salah satu cara yaitu dengan ikut melestarikan budaya Indonesia. Anak-anak, Indonesia merupakan negara yang kaya keberagaman budaya. Setiap suku bangsa memiliki budaya yang berbeda. Keberagaman budaya merupakan warisan bangsa yang harus kita jaga kelestariannya. Sebagai pelajar, wujud upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan dengan ikut serta melestarikan budaya Indonesia. Nah, anak-anak, menjaga kerukunan dan kedamaian di lingkungan kita merupakan salah satu bentuk usaha untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini adalah contoh menjaga kerukunan dan kedamaian di lingkungan sekolah. Yang pertama, mengembangkan rasa toleransi antar teman. Yang kedua, bermain dengan teman tanpa mempedulikan perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya. 3. Saling menghormati dan menghargai antar sesama teman. Dan yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Dengan membiasakan tindakan-tindakan di atas, maka dapat menghindari terjadinya perpecahan. Jika perpecahan dapat dicegah, maka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terus terjaga. Nah, anak-anak, dengan demikian, jawablah 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa bangsa Indonesia bertanggung jawab untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Yang kedua, tuliskan 3 contoh tindakan yang sudah kamu lakukan sebagai upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, sebagai seorang siswa, apakah kamu sudah bertanggung jawab ikut serta dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Jika sudah, jelaskan pendapatmu. Sampai di sini dulu proses pembelajaran kita. Ingat, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kalian dengan memperhatikan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.